Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin, ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiruni al jannah. Tuqimus shalah wa tutuz zakah ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tutuz zakah wa tasilu ar-rahmah. Wa qala sahibu tuhfatil atfal. Pelajaran diniyah. Tib thumma sil rahman tafuz difdani'am da'su al-dhanni zur syarifal lil kiram. Tayyib. Syukran jazil, terima kasih. Malih aya nganggo nada-nada sejen. Tib thumma sil rahman tafuz bifdani'am da'su al-dhanni zur syarifal lil kiram. Ngarah engar hafal dina dong. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat yang saya hormati, Ketua Umum FKDT Kabupaten Tasikmalaya, Bapak Camat, Bapak Kepala KUA, Bapak Kepala Desa, Ketua MUI Kecamatan, Ketua DMI, dan seluruh ormas keagamaan yang ada di Kecamatan Jamanis. Yang saya hormati Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah, para kiai, para guru yang saya muliakan dan mudah-mudahan Allah muliakan. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita sedang menerima anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdirinya Geraha Diniyah Center. Abdi tadi naroskeun ka Pak Agus, aya geraha teh naon, aya center teh naon, janten bila dapat ngahartoskeun. Alhamdulillah tadi oleh Bapak Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat sudah disampaikan, dan beliau adalah salah satu fasilitator, bahkan salah satu donatur yang memberikan bantuan atas berdirinya Geraha Diniyah Center ini. Terima kasih. Itu baru DPRD di tingkat provinsi.
Kalau di tingkat provinsi 150 juta. Kalau nanti di DPR RI akan 3 kali lipat menjadi 500 juta katanya, insya Allah. Ini andaikan Bapak Haji Oleh Soleh kita hantarkan ke DPR RI, setuju apa tidak? Sekali lagi, setuju apa tidak? Sekali dari satu junta. Ngan andai Bapak Haji Oleh Soleh naik ke pusat, berarti di provinsi akan terputus. Kalau istilah hadis itu hadis mursal, wa mursalum minhus sahabiyus sakot gitu ya. akan berhenti, putus. Makanya ini andaikan Pak Haji Oleh Soleh ke DPR RI, berarti di provinsi harus ada penggantinya dari FKDT. Betul. Kalau saja Bapak Haji Suryana kita antarkan menjadi DPR provinsi, setuju apa tidak? Setuju ente? Nah, orang buktos kan gitu Pak Haji Oleh, ngarah nyambung gitu kan. Kalau di kabupatennya banyak, dari Jamanis ada, kemudian dari Parung Ponteng juga ada yang namanya Pak Agus Mulyana. Insya Allah beliau calon DPRD Kabupaten Tasikmalaya, dan katanya sudah dirancang menjadi ketua DPRD Kabupaten Tasik, insya Allah. Ya, Ari berharap makan teking pamang. Yang kedua, saya teringat kepada yang sesungguhnya yang berhak dan layak menjadi musi pemberitahu saya itu adalah para guru kami yang ada di depan, yang ada di pinggir, juga ketua FKDT, ketua umum. Karena beliau ada 2 alasan kenapa beliau layak untuk menjadi musi pada setiap pertemuan. Yang pertama, untuk di organisasi FKDT Kabupaten Tasikmalaya, satu-satunya orang yang mampu mengaplikasikan Al-Quran dalam organisasi itu baru beliau. Meskipun para kondekturnya kelelahan juga, karena beliau meskipun mesin 60-an tapi semangatnya semangat 2022. Lain dengan saya, mesinnya 2018 tapi kekuatannya kekuatan tahun 50-an. Alasan yang kedua, beliau layak menjadi musi yang tadi bisa mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan, dalam organisasi, dalam rumah tangga. Meskipun ada PR satu lagi tentang surah An-Nisa ayat 3. Siapa yang tahu surah An-Nisa ayat 3? Nah, bukan itunya, tetapi ada wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tawbalakum minan nisa'i, baru sepotong. Masalahnya kedepannya belum diaplikasikan, karena baru penjajakan dan dalam pertimbangan. Insya Allah Bapak Ketua MUI Kecamatan Jamanis pun sudah terkesan dalam penjajakan, insya Allah. Itu Pak Haji Wawan, itu orang yang soleh, yang tidak pernah rat-rat karya fokus beliau lurus, alhamdulillah. Jadi Pak Kabir ayah bojonya tegeng hariwang aja. Ya. Pada sebuah pelajaran diniyah yang pecahan daripada pengembangan daripada pelajaran Al-Quran, diantaranya di tahun ini insya Allah akan ada secara khusus kurikulum tajwid, pelajaran tajwid. Makanya saya munculkan salah satu bait nazam daripada tajwid, kalau tidak salah itu tentang penjelasan Bapak-bapak, bab al-syamsiyah, bab al-syamsiyah, tib thumma sil rahman tafuz bifzani'an da'su adhanni zur syarifalil kir. Ternyata penyusun Tuhfatul Atfal yang hampir kita sepelekan, hampir
Karena yang kita fokus daripada isi bait itu hanyalah Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. Huruf-huruf Al-Syamsiyah 14, Al-Qamariyah 14, hanya itu. Tetapi mari kita kaji hari ini, mari kita kaji saat ini. Ternyata beliau adalah seorang ahli ilmu dan juga ahli sufi. Ketika Allah menyatakan wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lanjut. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Cukup beliau menyatakan satu kalimat saja, tibun nafsi, perbaiki jiwa, itu yang pertama. Makanya dalam salah satu syair lagu diniyah yang dikarang yang pengarangnya adalah ketua MKD itu sendiri, ada luruskan niat. Ku lurus dengan ilmu tak satu pun, terus melangkah kaki cintu ilahi, berjuang dan selalu tawakal. Sudah, malu sama vokalisnya, ada yang vokalis aslinya di depan, di dalam itu ada vokalis aslinya. Jadi kalau saya yang melantukannya disering-serikan karena suaranya suara black tiguling. Ya, gerak-gerak. Falhamaha fujuroha wa taqwaha wa nafsi wa ma sawwaha. Ternyata sebelum kita berkunjung, sebelum kita bersilaturahmi, sebelum kita melakukan lain-lain aktivitas yang pertama, luruskan dan bersihkan jiwa kita masing-masing dulu. Tib taubah yatibul thayyibah. Makanya ada sebuah kalimat yang mulia yang disebut kalimat thayyibah. Ternyata kalimat thayyibah itu diantaranya yang paling utama adalah qaulu la ilaha illallah. Itu untuk meluruskan dan mentanamkan ketauhidan hanya kepada Allah. Orang berkeliling silaturahmi kemana-mana, kemudian jiwanya belum disucikan, maka akan muncul beberapa alternatif daripada sikap karena tidak atau belum bersihnya hati. Tetapi setelah hatinya bersih, dicuci jiwanya, maka apapun aktivitas yang lainnya akan lurus dan ikut menjadi bersih. Yang kedua baru sil rahman, silaturahmi, itu secara bebas. Meskipun pada umumnya orang tua ego dengan menjadi ayah dan ibunya, seorang sesepuh pesantren ego dengan kiainya, seorang guru ego dengan keguruannya. Saya ini guru, kok masa harus berkunjung kepada murid? Saya ini sesepuh pesantren, maka saya yang harus berkunjung kepada murid. Saya ini orang tua, masa saya yang harus bersilaturahmi kepada anak? Itu ego masing-masing yang ada di kita. Yang pertama, tub dulu, sucikan dulu, bersihkan dulu, hilangkan dulu itu, baru syik. Karena itu tanpa batas. Karena yang paling pertama melakukan, beliaulah, merekalah yang akan pertama mendapatkan nilai dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Upami orang gaduh murid, keun wae ditunggu we sasumbingna
kan pada umumnya ge murid kan jadi guru nu kedah silaturahmi teh urang mada guru itu berarti kita masih memegang keegoan sebagai guru. Mohon maaf ketika itu masih melekat di dalam hati kita nilai silaturahmi dari Allah, kita tidak akan mendapatkan.